Kayaknya kita harus melakukan pembalasan deh ke Spider sama Black Cobra. Apalagi Babe udah nasihatin mereka baik-baik, tapi malah dicuekin. Udahlah Kal, habisin aja mereka. Gedek juga Bayung gini lama-lama. Setuju, soalnya ini udah meresahkan. Mereka udah ngebatasin gerakan kita. Tahu nggak? Dikit-dikit kita harus ngumpet, dikit-dikit ngumpet. Guys, tapi gue setuju apa yang ngomongin tadi. Sebentar ya, Bu, saya angkat telepon dulu. Iya. Ya Neng, ada apa Neng? Abah tuh lagi di mana sih? Udah malam gini belum pulang juga. Abah tuh lagi diner Neng. Dinner Abah. Eta diner teh sama teman Abah. Iya, Abah habis nagih hutang. Terus diajak makan sama teman Abah. Ya udah Abah di mana Neng susulin ya? Kunaon Neng lapar? Biar Abah bungkusin aja ya. Neng di rumah aja cici ya. Waduh, cilaka 13 ya lamun si Neng sampai datang ke dia mah. Si Neng kan sayang pisan sama almarhum Ambuna. Belum tentu si Neng teh bisa terima saya dekat sama perempuan baru. Tuh kan, Abah pas lagi mikir kan, Abah mau bohong apa lagi sama Neng? Si Neng teh ulah buruk sangka wae atuh Neng, geus. Neng diem aja di rumah bobo ya. Neng bobo, Abah bawa kunci ieu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Abah bener-bener ya bikin tambah curiga aja. Hah? Kenapa nih? Abah mau pulang, Abah bawa kunci sendiri. Hah? Kunci sendiri siapa? Siapa bawa kunci sendiri? Ya. Udah kalau gitu tutup aja kantuk lah ya. Kita tutup aja. Ya, tutup ya. Ding, tenang. Bantuan atuh. Wah, kira kurang sorangan. Jagoan ke si Abah. Aduh, maaf ini. Siapa yang telepon? Akang Abah? Eta orok saya si Raya. Hah? Orang kok bisa nelfon? Orok saya Bu, maksudnya teh anak saya satu-satunya, udah gadis, udah beger lagi. Cuman saya tetap anggap dia itu sebagai orok saya, maybe forever. Gitu. Namanya. Sayang pisan saya teh ke dia. Tumben bahasa Inggrisnya bener. Asik, suka guyon aja biasa. Barusan teh dia nanya Bu, saya teh di mana? Dia teh khawatir pisan. Soalnya selama ini teh saya tidak pernah pergi selain sama dia atau sama teman-teman saya Bu. Jadi ya wajar lah, biasa. Ya kalau gitu kita pulang aja Akang Abah yuk. Kasihan juga nanti ditungguin sama anaknya. Anak saya juga udah nyampe rumah kayaknya. Oh, ayo tuh kalau gitu. Marisa. Halo Tante. Hai, halo Clara yang feminim, Clara yang cantik nih. Maaf nih, Tante nelpon kamu malam-malam. Kamu belum bobo kan? Baru mau bobo sih Tante. Cocok, baru mau kan berarti belum ya? Clara, kamu tahu nggak? Tante tuh paling seneng loh sama perempuan yang tidurnya cepet. Ih, Tante mah nggak cocok sama perempuan-perempuan yang suka keluar terus pulangnya malam-malam banget. Duh, itu Tante nggak cocok banget sama kamu. Tante berasa cocok. Oh ya Tante, ada apa ya nelpon Clara? Oh iya, sampai lupa. Tante itu mau ngasih kamu masukan. Ya, masukan gimana caranya supaya bisa mengambil perhatian si boy. Tahu nggak sih kamu? Kayak gini nih, kayak sekarang nih. Kamu iseng-iseng aja. Kamu coba deh teleponin si boy, kasih sedikit perhatian. Kayak gini, halo boy, kamu udah bobo? Atau gini, halo boy, kamu udah mamam belum? Gitu, biar cocok. Aduh Tante, maaf banget nih sebelumnya tapi Clara nggak biasa kayak gitu Tante. Soalnya takutnya kalau misalnya Clara maksain, ntar yang ada
si Boy ilfil duluan sama Clara tante. Aduh, kamu itu bener-bener beda daripada yang lain. Kamu ini bener-bener cocok. Kali ini pilihan macan bener-bener pas banget. Iya. Bener juga, daripada si Boynya nanti ilfil sama kamu ya. Ya udah, tante nggak maksa, oke? Jadi mendingan sekarang, ya udah, kalau kamu bobo, ya udah, selamat bobo cantik. Iya sama-sama tante, makasih tante ya. Bye. Yes, wow, ini baru beda, nggak salah macan. Ini baru keren. Papa bakal kalah sama macan. Ini namanya cocok. Masalah yang Boy sama Clara itu loh, yang model cewek itu, gue kepikiran banget deh. Soalnya tadi masa mereka janjian di coffee shop berdua doang lagi. Terus Boy bilangnya sama gue janjian sama mamanya. Ya, cuma yang gue nggak habis pikir kok Boy nggak ngomong sama gue ya, kok dia nggak cerita apa-apa. Kenapa ya, Sin? Padahal tadi gue sempet nelpon dia, gue tanya. Terus dia cuma bilang kalau dia janjian sama mamanya. Kalau menurut gue sih lo jangan seuzon dulu, Re. Lo mesti berpikiran tenang, karena siapa tahu aja Boy ketemu sama Clara kan ada urusan kerjaan gitu yang belum kelar atau apa. Iya sih, Sin. Tapi ya gimana ya, Adriana tuh ngeyakinin gue banget. Kayak seakan-akan mamanya Boy tuh emang bener mau jodohin Boy sama cewek itu. Dan lo tau gak sih, malahan foto itu ternyata dari mamanya Boy sendiri yang kirim ke Adriana. Ya, bukan pacar tapi cemburu. Cemburu ya. Ya justru itu, Sin. Gue tuh gak mau katain cemburu kalau di depan Boy. Gak apa-apa, Keles. Kalau lo cemburu itu, tandanya lo tuh cinta banget sama Boy. Ya emang wajar sih. Tapi gue khawatir wajar juga dong. Masalahnya kan model itu juga cantik. Dan gue juga gak mau kalau misalnya gue kelihatan kayak gak percaya di mata Boy. Gue mau supaya Boy juga tahu bahwa gue percaya sama dia. Gimana dong, Sin? Bentar deh, Re. Kok gue ngerasa sekarang lo ngeraguin cintanya Boy gitu ya? Enggak sih. Iya tahu. Kalau lo nggak percaya sama Boy, lo sampai galau-galau begini, artinya lo tuh ragu sama cintanya Boy ke lo. Iya ya? Iyalah. Jadi mendingan mulai sekarang lo percaya sama Boy, terus lo harus meyakinkan diri lo kalau Boy tuh nggak bakal mau sama cewek lain selain lo, oke? Emang ya, lo emang paling bisa buat nenangin hati gue, Sin. Gak percuma banget lo gue punya sahabat yang udah cantik, hebat lagi kayak lo. Yang namanya ngasih tahu orang itu paling gampang, Re. Yang susah itu ngasih tahu diri sendiri. Iya sih. Ya udah deh, kalau gitu sekarang gue kayak udah bisa tidur deh. Ya udah, kalau gitu gue juga mau tidur. Dah, bye. Kok gue jadi tambah curiga sama Abah? Abah bilang mau nagih utang bantuin temennya. Tapi kok pakaiannya rapi banget, wangi lagi. Masa sih sekarang si Abah kerjaan sampingannya debt collector ya? Gak mungkin banget. Gue mesti tanyain Om Dudung nih. Sedang kalian mah tega. Beberes sorangan saya teman-teman. Apa sih dong? Neng. Neng, aduh. Om atau Om, yang sebenarnya si Abah teh kemana? Kok belum pulang juga? Hari Neng. Tadi kan Om Dudung bilang, Om Dudung mah tidak tahu. Jangan-jangan Om Dang Dingdung ini nyembunyi sesuatu dari Neng. Ngaku nggak? Ya Allah, Neng, swear, sumpah. Kita bertiga mah tidak tahu ya. Si Abah pergi kemana ya? Betul. Habisnya tumben-tumbenan si Abah pergi, pulangnya malam banget, belum pulang-pulang malah. Kan biasanya kalau keluar sama Om Dang Dingdung terus. Aduh, iya Neng, nih akhir-akhir ini teh ya si Kasep Abah teh nih lagi suka lon aja kesana kesini sendirian, begitu. Neng, ya.
Si Abah teh nggak mau ngajak kita bertiga kalau siang karena nggak mau ganggu kerjaan di bengkel, jadi keganggu. Kalau malam si Abah kasihan sama kita bertiga karena capek, udah malam perlu istirahat, makanya si Abah jalan sendiri. Neng, Ya tuh sana si Neng mah. Bawa Neng. Ding, kumaha tuh si Abah? Cek saya mah ya. Si Abah lagi PDKT sama perempuan. Ini mah sudah yakin, ini mah udahlah. Belum tentu, saya teh sarding. Ini mah menurut mimpi dan penerawangan saya ya. Udah ini mah 100%. Hah? Falling in love. Wes, juga dukun wae teh mah. Tapi liarnya mikiran awewe mah kolot ayeuna mah. Kolot liar. Tidurlah, tidur. Terus ayeuna mah. Bobo. Iya. Nggak sih, ayeuna mah dibobokeun. Semua alright, bro. Kira-kira teman-teman pada masih di warung Babe nggak ya? Halo boy. Anaknya mama cantik, anaknya macan. Apa kabar? Baik, Mah. Ada apaan, Mah? Aduh, apaan pertanyaannya nggak asik deh kamu. Ya, jelas mama tuh ada perhatian sama Boy. Mama kangen tahu sama Boy. Ada apa? Mama mau nanya, gimana? Sekolahan kamu gimana? Ya, alhamdulillah lancar-lancar aja, Mah. Dan temen-temen Boy juga pada semangat belajar semua kok. Oh, harus itu. Semangat belajar tuh harus. Tahu kenapa? Itu demi masa depan. Cocok. Cocok. Iya. Clara juga hebat loh. Kamu tahu nggak? Selain dia jadi model, dia juga tetap loh sekolah nggak pernah ditinggalin. Oke ya? Kok Mama bisa tahu? Ya tahu. Mama kan pakai interview kalau ada model. Terus pada saat interview, ya itu Mama tanya-tanya gitu. Terus kamu tahu nggak Boy? Si Clara itu anaknya kayaknya asik deh, enak diajak ngobrol. Anaknya baik, ya kan? Walaupun dia itu jadi model ya, dia kerja. Tapi dia tetap sholat. Terus dia juga tetap mau ngebantuin orang tuanya. Dia bantuin orang tuanya loh dengan cara bekerja jadi model loh. Luar biasa kan, Mama nggak nyangka. Aduh, hebat juga ya. Terus ada lagi nih, Nak. Waktu Mama nego budget atau honornya dia tuh enak banget, asik gitu loh. Maksudnya yang nggak neko-neko, yang nggak aneh-aneh. Padahal Mama itu butuh banget si Clara untuk hadir di acara enif pernikahannya Mama sama Papa. Kalau dia nggak baik, dia bisa kan mempergunakan kesempatan itu. Dia bisa dong minta budget yang tinggi, bener nggak? Tapi dia nggak ngelakuin itu loh, Nak. Iya sih, Mah. Iya apaan? Iya. Gimana Clara nih? Ya, maksudnya Clara tuh emang anak yang baik. Yes, cocok. Kayaknya Clara itu udah dapet nilai plus di matanya si Boy. And then Papa nih pasti kaget kalau ternyata Boy suka sama Clara. Aha. Baik kan ya, Nak? Baik, Mah. Ya udah kalau gitu Mama mau tidur dulu ya. Good night. Good night, Mah. Udah, Mah. Mama tidur aja, udah. Ntar kamu marah kalau nggak rapi. Dah. Halo, Yang. Halo. Kamu kenapa? Kok hainya beda gitu sih? Aku lagi bete sama Abah. Astaga, kenapa lagi sih, Rai? Bete mulu kayaknya sama abahnya nih. Abah sampai jam segini juga belum pulang-pulang. Hah? Jam segini abahnya belum pulang? Abah sendirian, Rai? Sendirian. Om Dang Dingdung malah udah pada tidur. Tapi kamu tahu kan abah mana? Tadi si Abah bilangnya mau bantuin temennya nagihin utang. Tapi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Oh, ya iyalah, Rai. Nagih utang juga kan nggak gampang. Nih,
yang namanya nagih utang tuh ya, kadang waktu minjem duit itu bisa jadi teman, giliran nagihnya tuh bisa jadi musuh. Jadi wajar aja kalau Abah lama bantuin temennya Abah itu. Ya tapi bukan gitu Yang. Masa sekarang bantuin temennya nagihin utang, Abah pakaiannya rapi, wangi, terus tadi sisir-sisiran dulu. Kan gak kayak biasanya aja gitu. Ya barangkali Abah nyisir pakai baju rapi segala macam biar yang ditagih ya nggak takut gitu sama Abah. Ya kan? Lihat dandanan Abah kayak biasa kan udah kayak preman. Ntar yang ditagih takut gimana? Ya udahlah, lagian kan yang penting Abah masih ngabarin kamu. Jadi kamu jangan khawatir banget lah, Ray. Abah pasti pulang lah. Enggak Yang, aku tuh tetap masih curiga tau gak sih sama Abah. Kayaknya bener deh, Abah tuh lagi jatuh cinta lagi. Soalnya kelakuannya tuh beda, nggak kayak dulu-dulu. Sayang, ya udah biarin aja kalau emang Abahnya jatuh cinta. Kasian kali sama Abahnya juga tuh. Ya masa kamu mau Abah ngejomblo seumur hidup? Nih, ntar kalau kita udah nikah, Abah sama siapa? Masa sendirian? Kasian lah. Ih, kamu apa-apaan sih? Pokoknya ngomong kita nikah-nikah segala. Masih jauh. Iya. Nggak, maksudnya kamu udah nikah, ya kasihan Abah kan. Abah kan juga butuh orang yang dampingin dia. Abah butuh orang yang perhatian sama dia. Kan nggak mungkin kamu selalu ada buat Abah lagi nantinya. Enggak, aku nggak mau punya ibu tiri. Apalagi ibu tirinya kayak mamanya Reva tuh. Ih, nyermin banget, PR banget buat aku tuh. Ih. Kamu sih apa-apa mikir ibu tiri itu jahat. Ya doain aja supaya Abah tuh dapet yang baik, ya kan? Nggak semuanya ke ibu tirinya Reva lah. Udah, kamu juga percayalah sama Abah. Aku aja percaya sama Abah gimana orangnya. Pokoknya nggak ada alasan apapun aku nggak mau punya ibu tiri, oke? Ya udah, itu kan terserah kamu, hak kamu. Aku sih cuma ngasih masukan aja. Kasihan sama Abah. Udah, kamu jangan manyun-manyun lagi ya. Yaudah ya, aku lanjut belajar dulu ya, Yang. Dah. Bye. Coba lihat foto ini deh, Mas. Maksudnya apa ya? Tante Marissa mau menjodohkan Boy dengan wanita yang ada di foto itu, Mas. Ya, maksudnya aku sih supaya Reva nggak begitu terlalu mencintai Boy, secepatnya kita harus dekatkan Reva dengan Doni. Karena aku yakin banget ya, Mas, Doni ini lebih baik daripada Boy. Iya, tapi apa maksudnya mamanya Boy itu ngirim-ngirim foto itu ke kamu? Ya karena kita udah begitu deket sih, jadi Tante Marissa kalau ada apa-apa memang suka curhat, cerita ke aku gitu, Mas. Iya, tapi kenapa kamu bisa deket dengan mamanya Boy? Padahal kan kamu tahu kalau mamanya Boy itu udah ngejelek-jelekin Reva, anak kita. Ya, aku nggak mau ngejauh begitu aja, Mas. Aku mencoba menetralisir supaya Tante Marissa itu mindsetnya nggak jelek banget ke Reva. Tapi aku nggak mungkin secara frontal menjelaskan kalau Reva yang seperti yang difikirkan. Ya aku secara perlahan agar image-nya Reva itu nggak begitu jelek di mata Tante Marissa. Kalau aku terlalu frontal, nanti yang ada Tante Marissa mikir dan yang ada nggak ketahuan kalau Reva itu adalah siapa-siapanya aku gitu, Mas. Kan Tante Marissa nggak tahu kalau Reva itu anaknya aku dan aku sudah menikah. Iya, ya, tapi Mas nggak suka kalau kamu deket-deket sama dia. Karena Mas udah nggak respect lagi sama yang namanya Marissa. Apalagi dia sudah menjelek-jelekan Reva. Udah, Mas jadi Mas istirahat dulu ya. Emang si Reva, anak lo itu jelek, Mas. Mendingan gue sih kemana-mana. Halo, Tok. Iya, Boy. Lu di mana? Lu masih di warung Babe? Iya, Boy. Gue sama anak-anak yang lain masih di warung Babe nih. Tok, gue minta maaf ya. Gue tadi sebenarnya mau ke warung Babe. Cuman pas di jalan, gue dikejar-kejar sama anak geng Spider. Ya, Boy, nyantai aja, Boy. Lagian urusan keluarga lu lebih penting, Boy. Nah, abis itu gue ditelepon sama
orang rumah katanya gue disuruh balik. Soalnya bokap sama nyokap gue tuh lagi berantem, lagi ribut. Jadi gue harus nenangin mereka dulu. Ya masalah biasa lah. Oh iya, Tok, kan kalau misalnya malam gue kesana mungkin udah kemalaman banget. Jadi nggak apa-apa kan malam ini gue nggak nengokin lo? Ya, gue sekarang mah lebih enakan kok, nggak apa-apa boy, nyantai. Ya udah, besok aja kita bahas masalah ini ya. Ya boy, makasih ya. Bye. Kayaknya kita harus melakukan pembalasan deh ke Spider sama Black Cobra. Apalagi Babe udah nasihatin mereka baik-baik, tapi malah dicuekin. Udahlah kau, habisin aja mereka. Gedek juga gue yang gini lama-lama. Setuju. Soalnya ini udah meresahkan. Mereka udah ngebatasin gerakan kita. Tahu nggak? Dikit-dikit kita harus ngumpet. Dikit-dikit ngumpet. Guys, tapi gue setuju apa yang omongin tadi. Kita jadi nggak ada kebebasan. Bentar-bentar kita jadi was-was. Mau kemana-mana was-was. Mendingan kita lawan aja sampai tuntas. Bener gak? Pokoknya lu tuh nggak ada yang boleh main hakim sendiri. Karena kalau ini lu ladenin, ujung-ujungnya tuh tawuran. Babe nggak mau. Nggak bisa ya. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh ada pembalasan. Tapi gimana dong, Be? Kita nggak mungkin kan harus kayak gini terus. Ada saatnya, Be, salah satu dari kita kena apesnya, Be, dan kena hajar mereka juga. Atau kita jebak aja anak Black Cobra. Kita bikin mereka biar mereka diciduk sama polisi sekali-sekali. Oke, cakep tuh, Yan. Tumben lo, Yan. Otak lo bermanfaat juga kalau dapet ide cemerlang kayak gini. Efek apaan? Efek jadi OKB. Oh iya, Be. Menurut Babe, gimana pendapat Yan? Ya, Babe setuju pendapatnya sih, ya. Tapi lu kudu hati-hati, Yan. Iya, Be, pasti itu, Be. Tapi taruh deh. Biar gua aja dulu yang selidikin ini. Malam ini gua bakal datengin tempat-tempat yang biasa dipakai arena balap liar. Tapi, Be, ada baiknya kalau Ian pakai motor Babe aja dulu deh. Biar Babe pakai motor Ian. Soalnya kalau Ian pakai si Rossi, nanti yang ada ketahuan kalau Ian anak Haji Motor Club. Ya udah lo pakai. Cuma jangan sampai kenapa-napa ya. Siap, Be. Yang lain siap-siap ya. Tunggu kabar dari gua. Yan, lo hati-hati ya. Iya, Be, pamit, Be. Iya. Hati-hati dulu, Yan. Izin Babe, jangan lupa izin. Langsung kabarin Yan kalau ada apa-apa.